Rod. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali di Zoom dalam pembelajaran dari rumah. Nah, jadi kita kembali melaksanakan BDR, yaitu belajar dari rumah, yang mana kita menggunakan Zoom. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran seperti biasa. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta anak-anak Bapak yang hadir di sini untuk mengisi daftar hadir seperti biasa. Lah, mengisi daftar hadir seperti biasa, yang mana nanti akan dibagikan di grup WhatsApp. Silahkan diisi seperti biasa. Linknya akan Bapak tampilkan sebentar. Nah, di sini silakan di-scan seperti biasa, lalu atau diklik tautan di sini, atau nanti tautannya akan ada di grup WhatsApp. Silakan diisi sesuai nama ya masing-masing, tanggalnya juga lah harus diisi lah. Nah, ini seperti biasa. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa kita harus berdoa? Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, berjalan dengan manfaat, ada berkah yang dapat kita ambil, berkah yang kita dapatkan. Nah, itulah supaya semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Baik, kita berdoa bersama, Bapak pimpin, kita berdoa di dalam hati. Nah, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kebetulan semuanya muslim, kita berdoa dengan cara muslim. Nah, kita berdoa, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul bi zikri wa zikran rahman kami wa hikna bisoin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, supaya semuanya semangat seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib kita, lagu wajib nasional Indonesia Raya. Bapak harap semuanya mendengarkan, ikut bernyanyi sambil posisinya siap menghormati lagu kebangsaan kita. Biar kita tambah cinta dengan tanah air kita. Baik, pertayangkan. Semuanya boleh mengikuti. Baik, terima kasih semuanya sudah menyimak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bapak ingatkan kembali sebelum pembelajaran ini. Baik,
Baik, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, siapkan dulu alat tulis, apalagi buku catatan, buku latihan, baik buku tema, dan lain sebagainya. Baik, sudah disiapkan semuanya? Buku temanya, buku catatannya, baik. Hari ini, naklah, kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Masih ingat, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang siklus air, manfaat air. Nah, apalagi di tema 8 kemarin di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang apalagi mengurutkan suatu peristiwa. Nah, hari ini lah kita akan mempelajari tentang menelaah identitas pada sebuah lagu, dan juga nanti kalian juga akan mempelajari tentang tahapan-tahapan pada siklus air. Kemarin kita sudah belajar tentang mengetahui manfaat air bagi kehidupan. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang tahapan pada siklus air. Lalu nanti juga kalian akan kembali mengetahui peristiwa pada teks non-fiksi. Jadi kalian bisa mengurutkannya nanti, peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, nanti agar kalian untuk mengetahui identitas sebuah lagu itu, agar kalian bisa mudah dalam menyanyikan sebuah lagu. Jadi kalian bisa kenal lagu yang kalian nyanyikan. Lalu, apa manfaat kita mengetahui siklus air? Nah, agar kalian mengetahui peristiwa yang terjadi di alam kita, seperti hujan. Apakah air di bumi ini terus berkurang? Apakah jumlahnya tetap? Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Nah, nanti juga kalian akan mengetahui peristiwa pada teks non-fiksi itu agar mengetahui urutan peristiwa yang ada pada sebuah cerita misalkan non-fiksi. Non-fiksi itu kan kemarin ada yang masih ingat lah. Non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan faktual atau cerita yang nyata, yang benar-benar terjadi. Itu non-fiksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kalian buka dulu e-modulnya. Nah, itu ada barcode, nanti bisa di-scan. Nanti juga akan Bapak share juga di grup WhatsApp kita untuk bahan pian untuk membaca dan belajar di rumah. Buka kembali yang sudah dibagikan. Yang belum membuka, dibukalah sekarang. Baik. Nah, jadi hari ini tadi sudah Bapak sampaikan kita akan mempelajari apa. Jadi yang pertama, kita akan mempelajari tentang tangga nada. Ada yang masih ingat lah, apa itu tangga nada? Apakah ada yang masih ingat? Apakah yang masih ingat apa itu tangga nada? Nah, tangga nada itu adalah rangkaian yang disusun menjadi nada-nada yang berjarak. Jadi tangga nada itu terbagi dua, ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, ini sudah kita sering mendengar ini di kelas 4, ya kan? Di kelas 5 diulang lagi. Kalau yang mayor, cirinya apa kemarin? Ada yang masih ingat? Kalau mayor, tangga nada mayor itu apa? Contohnya tadi lagu Indonesia Raya. Nah, kita menyanyikan dengan bersemangat, bergembira. Nah, itu mayor. Nah, kalau minor apa? Kalau minor sebaliknya, nadanya itu sedih. Nah, bisa contoh lagunya seperti apa? Seperti Mengheningkan Cipta. Nah, lagu-lagu yang sedih itu minor. Kalau mayor lagunya bersemangat. Nah, nanti dibuka kembali bukunya, catatannya lah, supaya ingat mayor dan minor. Nah, coba kalian perhatikan lagu di samping. Nah, di situ ada teks lagu yang berjudul Air. Nah, ada judulnya di sini, nah. Ada pengarangnya, ada siapa, nah. Coba kalian perhatikan, terlihat lah, nah. Terlihat lah, ada lagu di sana lah. Terlihat? Kelihatan. Ya, kelihatan. Nah, di sana ada judul lagunya. Apa judul lagunya? Ayo, judul lagunya apa? Air terjun. Iya, judulnya Air Terjun. Nah, ada di atas. Air terjun.
Air terjun, ya betul. Siapa penciptanya? Dilihat dari teks ini, siapa penciptanya? T. Mahmud. Iya betul. Jadi syair lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, itu yang menciptakan lagu ini. Pernah dengar lagunya lah? Pernah mendengar sebelumnya? Ah, belum. Baiklah. Kira-kira tangga nadanya ini mayor apa minor? Nah, mayor minor kira-kira. Nah, nanti Bapak putarkan lagunya, kalian simak kira-kira lagunya ini mayor apa minor. Nah, apa tempo yang digunakan? Cepatkah, lambatkah? Nah, coba kalian simak lagunya. Nah, supaya bisa kalian meneliti. Baik, Bapak putarkan lagunya, simaklah. Nah, boleh sambil bernyanyi kita sama-sama. Bagi yang sudah tahu lagunya boleh sambil bernyanyi. Itu sambil dibaca tuh, ada liriknya di sana. Liriknya ada nih. Terlihat lah, liriknya terlihat lah. Kalau ada terlihat Bapak zoom. Nah, kegenalan. Oh, ada awak. Sebentar. Oh, kurang itu. Nah. Oke, Bapak putar lagi. Kita nyanyikan bersama. Sudah. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan. Nah, kira-kira tangga nadanya mayor atau minor? Ayo, ada yang tahu lah. Minor. Minor, yakin? Minor. Yakin. Mayor. Kalian masih ingat lah ciri-ciri nada minor, ciri-ciri nada mayor. Nah, Bapak ingatkan kembali nah. Ciri-ciri nada mayor itu adalah biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Coba kalian perhatikan di atas. Di sini ada tanda, artinya diawali dengan nada do sama dengan C. Hah? Do sama dengan C. Nah, do sama dengan C ini termasuk ciri dari tangga nada diatonis mayor. Lagunya mayor nak ini, bukan lagu yang sedih. Sedih kamu lagunya? Liriknya sedih kan nak? Kadang lagu air terjun, kita senang kan melihat air terjun? Senang bernyanyi air, melihat air terjun, lomba mendengar suaranya senang. Nah, berarti ini adalah lagu mayor. Cuma mayor itu kayak terbagi menjadi dua. Ada yang diawali dengan nada C mayor dan ada yang diawali dengan nada G mayor. Nah, kalau C mayor itu natural. Natural artinya tidak tinggi dan tidak rendah. Sedang aja. Nah, itu artinya tidak menaikkan atau menurunkan jarak antar nadanya. Makanya lagunya datar, santai. Yalah.
Nah, makanya ini termasuk dalam tangga nada mayor karena diawali dengan nada do sama dengan C. Nah, tenanglah. Ingat, baik-baiklah, hati-hati. Jangan sampai terkecoh. Jangan sampai terkecoh dengan nadanya. Lah, ini nadanya datar, tapi ini termasuk mayor karena liriknya, pembawaannya tidak sedih. Beda dengan lagu Mengheningkan Cipta, lagu Gugur Bunga. Nah, itu liriknya aja sudah sedih lah. Nah, maka itu disebut dengan nada tangga nada minor. Nah, kalau mayor bergembira, senang hati menyanyikannya. Nah, tetapi ini sedang temponya. Nah, kalau ditanyakan tempo, berarti temponya apa? Nah, di sini ada tertulis temponya. Temponya apa ini? Apa nah? Temponya? Sedang. Iya, sedang. Sedang artinya kada kelajuan, kada kelambatan. Sedang. Santai aja. Makanya tadi terdengar sayup-sayup. Nah, lagunya santai saja, sedang. Nah, itulah. Jadi Pin harus tahu, hati-hatilah. Tadi judulnya Pin sudah tahu, penciptanya sudah tahu. Kalau melihat dari sini, kalau nah tangga nadanya yang harus Pian hati-hati, harus Pian tahu juga. Tangga nada. Nanti dibuka lagi catatannya lah. Ciri-ciri tangga nada mayor dan ciri-ciri tangga nada minor. Nih Bapak mengulang aja, mengingatkan kembali aja kalau kita nggak diingat. Nah, baik. Tadi temponya sudah tahu, sudah tertulis di temponya sedang. Baik. Nah, semuanya sudah bisa insya Allah. Ada yang tanyakan dulu mengenai ini, nak? Mengenai ini Pian mengetahui identitas pada sebuah lagu. Nah, jadi di lagu itu ada judul, ada penciptanya, dan ada tangga nadanya, dan ada temponya yang tertulis pada teks lagu. Biasanya ini ada di buku lagu. Pernah lah melihat buku lagu lah? Pernah lah. Nah, lagu-lagu misalnya lagu wajib. Nah, di sana pasti enak buka kembali kalau ada punya, silakan dibuka. Nah, baik. Kalau ada kan ditanyakan dulu mengenai ini. Baik. Nah, kalau ada nanti Pian setelah itu setelah Pian mendengarkan lagu tadi, sekarang Bapak minta kalian men-scan lembar kerja yang ada di samping seperti biasa. Nah, di sini secara mandiri nanti kalian pertama-tama kalian putar lagi lagunya, nanti ada Bapak share di LKPD-nya, di dalam sana ada link lagu dari Air Terjun tadi. Nanti kalian mencoba untuk menyanyi. Kalian dengarkan dulu, lalu kalian nyanyikan, lalu kalian rekam melalui voice note dan kirim ke Bapak melalui WhatsApp di bawah sini. Nah, seperti biasa saja lah. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, silakan dikerjakan seperti biasa. Baik. Ada yang tanyakan, no? Ada yang tanyakan dulu, nak? Kalau ada, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan tadi Buhan Pian sudah mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Air Terjun. Kalau air, ada yang penasaran nggak air di bumi itu berasal dari mana? Bagaimana terjadinya proses air lo dari mana? Pian tahu air itu datangnya di mana? Ada yang tahu lah. Datang dari mana? Gunung. Air datang dari Gunung. gunung. Ada yang menjawab dari gunung. Ada yang menjawab dari mana lagi? Bumi. Air itu datang dari mana, nak? Kalaunya harinya pindah kadap, kita basah, rajin di jalan tuh datang hujan lah biasanya lah kita tahu lah. Yalah. Nah, air itu datang dari atas. Kalau kita lihat ya lo, hujan datang dari langit. Yalah. Jadi air itu terjadi karena hujan. Nah, ada yang tahu lah lo bagaimana proses terjadinya hujan di bumi. Kenapa hujan itu bisa terjadi? Oh, kita orang Islam kita tahu ya, hujan di bumi karena Tuhan ya Allah, karena rezeki dari Tuhan ya Allah. Tapi di balik itu nah kayak ada sebab dan ada akibatnya. Ada sebabnya. Pasti ada proses yang terjadi kenapa hujan di bumi ini bisa terjadi. Tapi ini harus tahu di sini. Coba kalian perhatikan hujan. Nah, kira-kira adalah pernah berpikir melihat hujan, kayak apa hujan ini bisa kau jadi hujan? Adalah. Ada yang tahu lah. Kan ada kalau ada yang biasa melihat hujan melamun melihat hujan ini kan gimana lah? Datang di atas langit kah? Oh, kayak apa caranya jadi bisa ada banyu datang di langit? Nah,
Nah, ini kita harus tahu jawabannya. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Itu pertanyaan pertama lah. Perhatikan lagi. Air yang ada di bumi, yang ada di sungai, di laut, pian mandi tiap hari, itu kira-kira bisa habis lah. Nah, air yang ada di bumi, pian di kamar mandi, mandi itu nah. Kira-kira air yang pian pakai itu, bila pian pakai itu kira-kira bisa habis lah air di bumi ini. Kada, iya. Kada habis, kenapa jadi kada habis? Ada tarus lah banyak lah. Ada tarus. Nah, jadi naklah proses terjadinya hujan di bumi dulu yang pertama tadi itu karena ada proses yang namanya siklus air. Perputaran proses air, perputaran darinya hujan ke tanah. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Lalu tadi pertanyaannya apakah air di bumi bisa habis? Jawabannya tidak. Jadi air di bumi tidak akan pernah habis. Kenapa? Karena terus menerus apa? Terus menerus apa? Berputar. Iya, terus menerus berputar. Jadi di permukaan bumi karena mengalami siklus air, jadi perputaran air yang terjadi secara terus menerus itu naik ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Atmosfer itu artinya naik ke langit, ya kan? Lalu kembali lagi ke bumi. Ini sebentar lagi kita akan tak keluar nah. Jadi bila tak keluar lah masuk lagi. Jadi air itu yang ada di laut. Coba lihat gambar, perhatikan gambar. Coba kalian perhatikan. Dari laut, air yang ada di laut. Coba kalian perhatikan air yang ada di laut. Ini kan air laut nih. Ya kan? Nah, air laut terjadi yang namanya penguapan. Penguapan itu airnya menguap. Soalnya melihat uap air. Pernah lah melihat uap air. Kalau ingin melihat uap air, coba kalian pernah lama membantu mama di rumah menjerang banyu. Nah, melihatlah ada asap keluar. Nah, itu namanya kalau banyunya menggurak ada kayak asap keluar. Pian hantai ya sendok di atasnya pasti ada banyu basah sendok tuh. Nah, itu kayak namanya uap air. Nah, uap air. Kenapa jadi bisa ada uap air? Kalau kita menjerang banyu pasti karena api, iyalah. Karena api itu berarti panas. Karena panas yang ada pada api kompor. Maka air itu menguapnya, menggurak. Nah, seperti itu juga air yang ada di sungai, di laut. Nah, itu menguap disebabkan oleh nih, apa namanya yang bulat nih apa nih? Matahari. Nah, karena panas dari matahari. Jadi air yang ada di laut, di sungai itu menguap. Nah, cuma kita kadang melihat benar ya. Panas harinya. Cuma air itu menguap ke atas, tidak terlihat. Cuma ada, sama kayak asap oksigen. Kita menghirup oksigen adalah kelihatan oksigennya lah. Ada, sama kayak itu juga. Uap air naik ke atas, yang mana dibantu dengan matahari tadi. Ini nah, ada panah ke atas. Membentuk sebuah awan. Jadi di atas membentuk menjadi sebuah awan. Nah, ini proses ini kayak dinamakan evaporasi, yaitu penguapan yang disebabkan oleh panas matahari. Jadi air yang ada di laut tadi menguap ke atas, itu dinamakan evaporasi. Jadi air yang ada di permukaan bumi, baik di laut, di sungai, itu menguap ke atas menjadi, nah menguap dulu. Lalu nanti uap air itu mengalami pengembunan, membentuk menjadi, menjadi apa? Nih, apa ini? Awan. Nah, uap tadi membentuk menjadi awan-awan yang dinamakan istilahnya kondensasi atau pengembunan. Pengembunan. Nah, jadi uap tadi karena bantuan matahari panas menguapnya membentuk menjadi awan yang ada di mana? Di langit. Nah, namanya awan itu asal usul awan itu kayak dari air laut, air sungai, air yang di permukaan bumi. Karena matahari menguapnya membentuk menjadi awan. Jadi asalnya awan itu sebujurnya air juga. Nah, setelah terjadi pengembunan membentuk menjadi awan, awan ini
lalu terjadi pengendapan. Pengendapan, bergabung awan itu jadi satu. Jadi satunya. Kalau jadi satu, ya yang jar kita tuh muruk alias maram. Yalah. Soalnya maram muruk di langit, hirang warnanya langitnya. Nah, itu terjadilah pengendapan namanya. Pengendapan, setelah mengendap, maka terbentuklah titik-titik air yang jatuh menuju permukaan bumi. Apa namanya itu? Titik-titik air yang jatuh. Iya, hujan. Nah, istilah hujan ini dinamakan persipitasi. Dinamakan persipitasi. Nah, itu istilahnya presipitasi. Nah, presipitasi. Jadi, titik-titik air yang jatuh menuju permukaan bumi, nah itu bisa bentuknya kalau kita namanya hujan. Kalau di Eropa, kalau musim dingin, di Korea, di Jepang, kalau musim dingin terjadi apa? Salju. Iya, betul. Terjadi salju. Jadi awan tadi membentuk titik-titik air, misalnya kalau kita namanya hujan. Tapi kalau misalkan di musim dingin di Jepang itu bisa membentuk menjadi salju. Nah, kalau kita hujan, nah air hujan tadi kembali kemana? Ke bumi. Ada yang langsung ke laut, ada yang ke gunung. Ya tadi dari gunung, ya tadi ada yang menjawab, wujud dari gunung. Ke gunung, turun minyak, masuk ke dalam tanah, masuk ke tanah, masuk ke sungai, menjadi air tanah, kembali lagi ke laut, dari sungai kembali ke laut, air tanah kembali ke laut, ya lah. Lalu terjadi lagi penguapan. Nah, jadi kembali pulang kayak tadi pulang, terus menerus tanpa henti. Nah, setiap hari kayak itu terus. Jadi hujan, panas, kayak itu terus. Jadi itu yang namanya perputaran atau siklus air. Nah, jadi dapat kita simpulkanlah air di bumi ini tidak pernah bisa habis karena terus berputar terus-menerus. Dari air menjadi awan, menjadi hujan. Air menjadi awan, menjadi hujan lagi. Nah, seperti itu. Paham, Nana? Paham, Nana? Nah, tahu udah lah. Nah, tahu udah lah kayak apa proses terjadi hujan. Nah, tahu udah lah kayak apa hujan itu kenapa bisa terjadi. Nah, jadi yang diperlukan di sini apa? Matahari. Nah, matahari inilah yang membantu penguapan itu. Tanpa ada matahari, maka tidak akan terjadi hujan. Kalau tanpa ada penguapan, mungkinlah awan bisa mengendapnya. Ada mungkin. Nah, jadi matahari itu faktor utama yang membuat bisa terjadi hujan. Nah, jadi semua ini adalah siklus air. Baiklah, ada yang tanyakan dulu nak mengenai itu. Ini tema 8. Ya. Ada. Baik, kalau tidak ada, di sini ada. Ini sebentar lagi kita katakan keluar nak. Kita masuk lagi lah. Keluar dulu, habis itu masuk lagi. Ini ada video dari Bapak tentang proses siklus air tadi. Video jadi pian nonton setumat animasi di sini. Bapak minta kalian semua simak video proses siklus air di bawah ini supaya lebih memahami. Nah, kalian simak terlebih dahulu. Silakan, selamat menonton. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci,
menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Nah, baik. Nah, itu tadi video proses dari siklus air. Nah, ternyata bukan hanya dari air sungai, air laut tadilah uap air itu bisa dibentuk, tapi juga dari tanaman. Tanaman juga menghasilkan uap air tadi namanya. Ada tadi kalau, nah, jadi tanaman itu juga ada air yang terkandung dalam tanaman, terkena matahari, dan itu pun menguap, membantu juga membentuk menjadi awan. Selain dari air laut, air sungai, air permukaan, nah itu naik ke atas, dibantu dengan air yang ada pada tanaman tadi juga membentuk menjadi awan. Nah itu adalah proses siklus air. Nah jadi nanti kalian bisa membacanya lagi, nanti ada di buku tema di pembelajaran 2 tema 8 subtema 1. Nah kalian buka lagi nantilah mengenai tadi prosesnya, ada istilahnya, nah itu dibaca lagi lah. Nah mungkin ada yang tanyakan dulu nak dari video tadi, mungkin ada yang bingung, ada yang masih penasaran, ada yang masih kurang mengerti, adakah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti boleh kalau ada yang tanyakan juga, misalkan Supan di Zoom boleh tanyakan nanti di grup WhatsApp atau di WhatsApp Bapak langsung. Nah sekarang Bapak minta kalian di sini ada tugas kelompok, bekerja secara berkelompok sesuai pembagian grup WhatsApp yang sudah Bapak bagikan biasanya. Nah, sekarang di setiap kelompok nanti Bapak minta kalian men-scan barcode yang ada di sini. Lalu nanti kalian buka kembali, di situ ada petunjuknya. Petunjuk LKP ini di sini ada sedikit sekilas. Jadi nanti kalian kerjakan secara berkelompok, buka kembali video proses siklus air. Nanti kalian membuat bagan sederhana tentang proses siklus air. Nah, nanti hasilnya dikirimkan ke WA Bapak. Jadi satu orang perwakilan nanti mengirim, lalu nanti dipresentasikan lah. Oke, nah sekarang ada yang tanyakan dulu? Baiklah, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan dikerjakan.
Baik, sudah dikerjakan lah berarti lah. Nah, di sini ada sudah yang mengirim ke Bapak. Nanti Bapak minta satu orang membacakan sebentar. Bapak minta nanti satu orang membacakan bagan sederhana yang sudah dibuat kelompoknya. Nah, Bapak minta di sini siapa? Perwakilan dari, nah ini dulu. Adalah Bapak bukakan dulu. Ini ada nih mengirim sudah nih ada. Bapak search dulu. Nah, terlihat lah, terlihat gambarnya. Nah, di sini ada bagan sederhana yang sudah dibuat dari kelompok. Bapak minta perwakilannya dari siapa dulu? Siapa yang mau dulu? Adakah perwakilan kelompok nggak? Kalau ada Bapak tunjuk aja lah. Baca aja dari air menuju menguap, evaporasi, lalu terjadi kondensasi, lalu terjadi persipitasi. Baca itu aja, Gen. Membentuk awan, hujan. Nah, itulah. Dibaca aja. Bapak minta yang pertama dulu siapa? Ayo. Sebentar Bapak dulu. Bapak stop dulu lah. Supaya speaker view. Nah. Ini Bapak share screen. Ya. Bapak minta Wafik dulu. Wafik, bantu Bapak membacakan yang ada di sini. Dari air ke atas, lalu kembali ini titik-titik hujan nantinya lah. Nah, sesuai dengan pekerjaan kelompok. Baik, silakan Wafik dibacakan. Dari air danau atau air sungai, lalu menjadi uap, dan uap itu disebabkan dari matahari. Dan uap itu bakal membentuk seperti awan, bakal menjadi hujan. Lalu kembali? Dan kembali ke laut atau danau. Iya, betul sekali. Mantap, Opik. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ditanyakan? Kira-kira sudah jelas? Sudah jelas kah? Dari jawaban Wafik tadi? Dari presentasi Wafik? Sudah jelas lah berarti lah. Baik, kalau dipertanyakan. Sudah betul tadi, Wafik sudah membacakan, sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, di sini tadi ada air menguap dibantu oleh matahari, membentuk menjadi awan, lalu dari awan ini menjadi sebuah titik-titik hujan. Kembali lagi menjadi air yang kembali ke danau, ke gunung, ke danau, ke laut, ke permukaan bumi. Nah, ini adalah bagan sederhana dari proses siklus air. Baik, sudah bagus Wafik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Wafik. Oke, yang lain. Adakah lagi yang mau? Sini ada satu lagi yang mengirim, ada lagi yang mengirim. Nah, di sini ada bagian siklus air dari kelompok berikutnya. Nah, siapa lagi yang mau membacakan? Petunjuk lagi kah? Tadi sudah laki-laki, sekarang perempuannya Bapak minta Saina boleh? Bacakan aja. Bacakan aja Saina adakah? Halo Saina. Ya, Saina silakan open mic-nya dibacakan dari air. Boleh aja, pengen baca sambil di catatan boleh aja. Ya, silakan Saina. Air laut ada proses penguapan panas dari matahari. Membentuk sebuah awan. Terjadi pengendapan. Lalu terbentuklah titik-titik atau hujan. Lalu hujan turun ke gunung, lalu ke sungai,
atau ke air tanah atau laut. Iya. Jadi terus berputar. Baik, terima kasih Saina. Tadi sudah bagus, sudah tepat. Jadi terus berputar itu namanya siklus air. Nah, tadi di sini ada air menguap atau disebut dengan evaporasi. Evaporasi menguap artinya yaitu dibantu oleh cahaya matahari, panas matahari, lalu membentuk menjadi awan, itu disebut dengan presipitasi. Nah, presipitasi membentuk awan, ya, membentuk awan lalu mengendap menjadi awan kondensasi. Menjadi awan lalu dari awan itu turunlah hujan lalu kembali lagi ke kemana? Ke air, kembali lagi ke tanah, ke permukaan bumi. Nah, itu proses panahnya terus berputar terus menerus. Nah, ini sudah betul bagiannya. Nah, tanpa henti terjadi setiap hari. Nah, jadi terjadi setiap hari, dari air kembali ke air lagi, dari air kembali ke air lagi. Nah, itulah yang membuat air di bumi itu tidak akan pernah habis dan jumlahnya tetap sama. Tetap sama. Jumlah air di bumi ini tetap sama, biar kita pakai gesan mencuci, biar kita pakai sagan apalagi sagan mandi. Nah, biar kita pakai sagan apalagi keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan air, tetapi air di bumi ini tetap sama. Anaklah itulah. Baik, bagus sudah presentasi dari anak-anak Bapak semuanya. Sebentar. Nah, sudah tadi sudah kelompoknya sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan. Terima kasih banyak. Baik, tadi sudah ada contohnya lah. Nah, lalu ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada Bapak yang nanya. Nah, Bapak tanya, kenapa ada yang namanya kekeringan, ada yang namanya banjir. Nah, banjir itu berarti airnya terus bertambah, ya lah. Nah, airnya melimpah. Padahal tadi kan air jumlahnya sama tetap, tapi kenapa bisa ada banjir? Nah, dia tahu lah kenapa. Nah, kenapa? Nah, ada yang tahu lah. Kira-kira kenapa? Karena sampah. Iya, betul. Betul, salah satunya karena sampah. Itu karena karena manusia tidak menjaga lingkungan. Tapi apakah ada hubungannya dengan awan, misalkan dengan ya apakah matahari? Nah, di tempat kita ini adalah kemarin ada musim hujan. Ya, kalau musim hujan kemarin matahari hujan terus, sedangkan matahari apa? Matahari tidak terlihat, ada cuma tidak terlihat, artinya tertutup oleh awan. Nah, awan banyak, ya lah. Nah, kenapa? Nah, salah satunya mungkin itu karena matahari tidak melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan panas kepada laut, kepada sungai, sehingga penguapan yang terjadi di sungai, penguapan yang terjadi di laut, ini salah satu faktor aja lah selain sampah yang ada di laut, yang ada di sungai itu terlambat. Karena matahari tidak mau berjumpa dengan kita. Tidak menampakkan dirinya. Nah, matahari, bayangkan, kalau matahari tidak ada, apa yang terjadi? Kalau matahari tidak ada, maka akan terjadi hujan. Akan terjadi banjir, ya lah. Air yang di laut, air yang di sungai tidak menguap, ditambah dengan sampah-sampah, maka akan terjadi banjir. Nah, jadi matahari itu adalah hal yang harus kita syukuri. Jadi jangan mengeluh bila ada matahari, panas saja, jangan. Karena bila ada matahari ya Pak, ayo, bila ada matahari maka tidak terjadi penguapan, air menumpuk di sungai, maka akan meluap dan terjadi banjir. Nah, bahaya kalau makanya kita bersyukur, diberi Tuhan matahari. Kita semua menikmatinya secara gratis. Jadi misalkan harinya panas, jangan mengeluh, panasnya jangan. Jadi diambil Tuhan mataharinya ya Pak. Kita yang sakit nantilah
Jadi syukuri aja, matahari disyukuri, panas disyukuri. Jadi kita nih syukur terus, ya lah. Kita nih nakanya syukur terus. Hari hujan gimana? Alhamdulillah hujan. Untung gak ada panas. Kini bila hari panas, alhamdulillah panas. Untung gak ada banjir, ada hujan. Jadi kita syukuri semua yang ada di bumi ini, semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu adalah bersyukur, itu hal yang utama. Baik, tadi sudah mempresentasikan. Ini sedikit lagi, nah, ada materi yang berikutnya pulang. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Nah, hari ini kita talawah sedikit. Lah, tepuk semangat, biar semuanya semangat. Masih ingat lah tepuk semangat lah. Saat masih ingat lah tepuk semangat. Masih ingat lah. Nah, buka. Ya, Bapak pimpin lah. Semuanya nih kelihatan jadi kamera. Nah, Bapak ubah dulu supaya kelihatan semua. Nah, ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat, tangannya mana tangannya? Tangannya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat ya apa ini? Ya, enak itu di kelas kena kita tetap semangat. Biar di sini kan tapi semangat untuk Bapak. Yang penting semangat. Nah, ini anak-anak Bapak mantap nih, nah. Ada 9 orang nih. Bapak beri nilai plus nanti. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini pembelajaran yang berikutnya kita mengulang aja, Bang. Mengulang aja. Kembali ke tentang sebentar. Ada teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi kemarin ada teks yang berhubungan dengan peristiwa kejadian yang nyata, kejadian yang benar-benar terjadi. Oke lah, kejadian yang benar-benar terjadi. Coba kalian perhatikan di sini ada teks. Bentar, perlu mencarikan teksnya. Nah, di sini ada teks fenomena hujan es. Ini adalah contoh teks non-fiksi. Kenapa? Karena hujan es itu benar-benar terjadi apa tidak? Peristiwa yang benar terjadi apa tidak? Nah, benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ini dinamakan teks non-fiksi. Artinya yang nyata, yang benar-benar terjadi. Nah, ini ada teks non-fiksi. Jadi, nah di sini ada Bapak sajikan teks, nanti kalian baca. Lah, setelah itu Bapak minta nanti kalian buka, kalian scan. Nah, ini ada pengertian teks non-fiksi dulu. Teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti biografi, karya ilmiah, laporan berita, tulisan sejarah, buku pelajaran yang pian baca di buku tema itu, nah, itu adalah non-fiksi. Artinya berdasarkan fakta dan realita. Nah, itu ingatkanlah teks non-fiksi itu supaya jangan tahu huruf-huruf nanti lah. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang Bapak minta kalian mengerjakan tugas seperti biasa. Ini secara mandiri saja, nanti dikumpul setelah Zoom meeting. Buka tadi bahan ajarnya, buka LKPD-nya yang sudah Bapak sajikan. Nah, di sini ada teks. Nanti Bapak minta kalian mengurutkan peristiwa seperti pembelajaran yang lalu. Kalian urutkan peristiwanya dari awal sampai akhir dalam bentuk peta pikiran. Sudah pernah belajar tentang peta pikiran? Sudah loh, di kelas 4 sudah kita ada peta pikiran, nanti diurutkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, itu saja. Nanti apabila sudah selesai, dikirim ke WA Bapak setelah Zoom meeting ini berlangsung. Selesai. Baik, itu saja dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak Bapak semua sudah berpartisipasi. Tapi kita ingin menyimpulkan dulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Kita kesimpulan dulu. Buka mic-nya, buka. Jadi mendengar. Apa saja kita belajar tentang apa saja hari ini? Yang pertama kita belajar tentang Air. siklus air. Ya, itu yang paling diingat lah aja tadi. Lalu sebelumnya tadi belajar tentang apa? Tangga nada. Iya, tangga nada. Yalah, identitas pada sebuah lagu. Ada judul tadi kan. Ada apa lagi? Ada apa? Judul, pencipta, tempo, cepat atau lambat, sedang tadi kan ada. Nah, di situ. Lalu tadi ada proses siklus air. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang siklus air, kata Rido tadi lah. Lalu apa yang terakhir tadi? Ada teks apa? Non-fiksi. Iya, ada teks
non-fiksi. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang 3, yaitu tentang identitas pada sebuah lagu, tentang proses siklus air. Nah, ini yang harus kalian tahu, dan juga teks non-fiksi. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Bapak minta kalian mengerjakan soal evaluasi. Seperti biasa, kalian scan. Ini akan masuk ke Google Form. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di sana, lalu kirim ke Bapak lah. Nah, baik, nanti linknya jawab Bapak share di grup WhatsApp. Terima kasih. Baik, kalau sudah, terima kasih. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Apakah menyenangkan? Ayo, menyenangkanlah. Alhamdulillah. Kalau menyenangkan, alhamdulillah. Baik, terima kasih anak bapak semuanya yang sudah bisa hadir, sudah bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu kembali dalam orang-orang yang lengkap, dalam keadaan sehat. Jadi Bapak harap pesan dari Bapak tetap belajar di rumah, belajar, terus belajar, membaca, terus membaca buku. Jangan lupa membaca buku sehari, ada barang membaca buku sekali lah. Apa kali baca cerita, nggak boleh. Membaca, lalu juga nanti tadi belajar bersyukur lah. Kita bersyukur diciptakan, disediakan matahari secara gratis. Kalau matahari, kita diberi Tuhan matahari secara gratis, kita memanfaatnya secara gratis. Bayangkan apabila tidak ada matahari, maka tidak akan terjadi hujan. Apabila tidak terjadi hujan, apabila tidak terjadi penguapan, maka akan bisa berdampak pada banjir, bencana alam. Jadi syukuri apa yang ada, syukuri atas nikmat yang diberikan Tuhan, baik itu matahari, air. Jadi jangan dibuang-buang air, air jangan dibuang-buang, manfaatkan, karena air merupakan kebutuhan pokok kita. Bila air kada, kita kada kau minum, kada kau makan, kada kau mandi. Bayangkan kada mandi seminggu ya Pak, bedaki ya Pak. Kita kan syukuri, kita punya air, disyukuri. Arti menyukuri itu kayak dijaga, dipelihara lah, apalagi jangan dibuang-buang. Nah itu juga matahari, kita syukuri punya matahari. Bersyukur itu dengan cara apa? Jangan mengeluh, jangan suka mengeluh. Misalkan harinya panas, aduh panasnya jangan. Bayangkan kalau kada ada matahari apa yang terjadi. Nah itu kalau kada ada matahari kayak apa? Adab dunia. Makanya kita harus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan. Nah itu pelajaran kita hari ini lah. Pesan dari Bapak, selalu bersyukur, selalu tersenyum, himung terus, jar orang lah. Gembira terus kita, jangan bersedih, senang terus, senyum terus. Ya saat senyumnya ya saat. Ya itu, nah senyum terus ya saat lah. Jadi gembira terus kita. Baik. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Doa selesai belajar dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat. Semoga bisa diamalkan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari pian. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Mungkin kita akan melaksanakan Zoom seperti ini 1 minggu sekali saja. Nah, yang penting kita ada bertemu secara online di Zoom, tatap muka walaupun dengan cara online seperti ini. Terima kasih anak-anak semua, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini Bapak sebut nama dulu, sebut nama yang hadir hari ini. Yang hadir hari ini ada Wafik, Saat, Aira, Aisyah, Rido, Daudi, Rizky, Saina. Nah tadi kan ada Rehan juga tadi, ada banyak tadi, nah tapi ini tak keluar kenapa karena Aina tadi ada juga. Nah terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini, terima kasih banyak semuanya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, mohon maaf bila salah kata, berilaan berataan, bila topik walidayah, kebenaran hanya milik Tuhan, sedang kekurangan hanya milik kita pribadi. Bapak akhiri dengan ucapan salam. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.